Halo teman-teman, kembali lagi bersama di LNF Trilogy. Ngomong-ngomong, apa kabar kalian? Dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Dollhouse yang dirilis pada tahun 2025. Daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Film dibuka dengan suasana sebuah komplek yang terletak di sisi selatan kota Tokyo. Lingkungannya terlihat tenang, rapi, dan juga jauh dari kesan menyeramkan. Namun justru dari tempat inilah semua kejadian aneh bermula. Saat itu, seorang ibu muda bernama Yoshi mendapatkan giliran menjaga anak-anak di komplek tersebut untuk bermain di rumahnya. Suasana rumah langsung berubah jadi ramai dan penuh kekacauan khas anak-anak. Di tengah itu, Yoshi juga menyadari bahwa cemilan di rumahnya juga sudah habis. Ia pun lalu meminta putrinya, Mei Suzuki, untuk bermain dengan aman bersama teman-temannya. Sementara dirinya berniat pergi sebentar ke toko untuk membeli cemilan. Sebelum pergi, Yoshi terlihat sangat teliti. Ia memastikan kondisi rumah benar-benar aman, menutup dan mengamankan beberapa bagian agar tidak membahayakan anak-anak yang sedang bermain. Tak lama setelah Yoshi pergi, anak-anak yang mulai bosan akhirnya memutuskan bermain petak umpet. Disinilah masalah mulai muncul. Mei yang kurang gesit justru kehabisan tempat bersembunyi karena sudah terlebih dahulu dipakai oleh teman-temannya. Lalu 1 jam kemudian, Yoshi kembali ke rumah. Namun begitu masuk, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Rumah yang sebelumnya ramai mendadak sunyi. Mengira anak-anak sudah pulang ke rumah masing-masing. Yoshi pun menggunakan intercom untuk menanyakan keberadaan mereka. Namun dalam waktu singkat, rasa bingung itu berubah menjadi kepanikan. Yoshi baru menyadari satu hal yang penting dan paling mengerikan. Putrinya, Mei, tidak ada di mana-mana. Anak-anak lain kemudian menjelaskan bahwa saat mereka bermain petak umpet tadi, Mei tiba-tiba menghilang. Bahkan sampai mereka pulang ke rumah masing-masing, Mei tidak pernah muncul lagi. Menyadari putrinya benar-benar menghilang, para tetangga langsung berpencar untuk membantu proses pencarian Mei. Komplek yang sebelumnya tenang berubah menjadi penuh kepanikan. Semua sudut diperiksa, semua kemungkinan dicoba, tapi hasilnya nihil. Tak lama kemudian, Tadahiko Suzuki, suami Yoshi, pulang dari tempat kerjanya. Begitu melihat istrinya sedang membuat laporan kehilangan, wajahnya langsung berubah. Kepanikan itu semakin terasa saat laporan resmi diproses oleh pihak kepolisian. Polisi pun berjanji akan segera memberikan kabar secepat mungkin. Beberapa waktu setelah itu, Yoshi yang terlihat benar-benar kelelahan tanpa sengaja menumpahkan segelas teh di meja. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas. Ia pun bergegas membersihkan telapak meja dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Dan disitulah mimpi buruk itu mencapai puncaknya. Yoshi mendadak terdiam, tubuhnya membeku. Napasnya tercekat saat menyadari sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam mesin cuci itu. Anaknya, Mei, ditemukan di sana, sudah tak bernyawa. Rupanya saat permainan petak umpet berlangsung, Mei yang panik mencari tempat persembunyian memilih untuk masuk ke dalam mesin cuci. Tanpa disadari, pintunya terkunci dan Mei kehabisan napas di dalamnya. 1 tahun berlalu, trauma yang dialami Yoshi tak pernah benar-benar hilang. Ia terlihat mencoba menjalani terapi berharap bisa sedikit meringankan beban batin yang terus menghantuinya. Saat gilirannya tiba, Yoshi mengungkapkan bahwa kematian putrinya terjadi akibat kelalaian dirinya. Meski sulit diterima akal sehat, rasa bersalah itu terus menghantui dirinya perlahan. Tak lama kemudian, Yoshi kedatangan mertuanya. Ia memberitahu bahwa di dekat komplek tersebut terdapat sebuah kuil yang menyediakan jasa pembakaran barang-barang. Siapa tahu cara itu bisa membantu Yoshi melepaskan sebagian traumanya. Lalu keesokan harinya, Yoshi memutuskan untuk menuruti saran tersebut. Ia tidak ingin terus tenggelam dalam kesedihan. Namun saat bersiap untuk pergi, terjadi sesuatu yang aneh. Brosur kuil pemberian mertuanya tiba-tiba terbang dengan cara yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang menariknya.
Dan tanpa disadari, Yoshi seperti dituntun. Pandangan matanya berhenti pada sebuah boneka perempuan yang tersimpan di dalam kotak kaca. Boneka itu dihiasi dengan tulisan-tulisan dan juga mantra-mantra aneh. Entah kenapa, Yoshi merasa tertarik. Padahal sejak awal ada sesuatu dari boneka itu yang terasa salah. Di malam harinya, Hiko terlihat lega saat mendapati istrinya kembali ceria setelah lebih dari 1 tahun terjebak dalam keterpurukan. Namun rasa lega itu langsung berubah jadi kebingungan ketika pandangannya tertuju pada sebuah boneka yang terduduk rapi di meja makan. Yoshi menjelaskan bahwa boneka itu baru saja ia beli di pasar. Meski harganya tidak murah, Yoshi merasa boneka tersebut mampu sedikit mengobati kerinduannya pada mendiang putrinya. Sejak saat itu, ekspresi Yoshi terlihat lebih hidup, meskipun caranya terasa ganjil. Keesokan harinya, Yoshi kembali membongkar barang-barang peninggalan Mei. Baju, pita rambut, hingga aksesoris lama kini ia gunakan untuk mendandani boneka aneh tersebut, seolah memberinya kehidupan baru. Lalu di malam harinya, Hiko yang baru pulang kerja mendadak merasa ada sesuatu yang janggal. Dari kamar Mei, terdengar Yoshi bersenandung pelan. Saat ia mendekat, Hiko terdiam. Boneka itu kini didandani persis seperti mendiang putrinya. Dari pakaian, gaya rambut, hingga detail kecil yang terlalu familiar. Seiring waktu, Hiko mulai merasa khawatir. Ia menyadari bahwa istrinya bukan sekedar bernostalgia, tapi mulai terobsesi. Kekhawatiran itu kemudian ia sampaikan pada seorang dokter. Menurut sang dokter, kondisi Yoshi masih tergolong wajar. Tetapi terapi boneka dianggap cukup efektif untuk membantu pemulihan mental akibat trauma berat. Hiko pun diminta tetap tenang dan mendukung istrinya karena perlahan Yoshi diyakini akan kembali seperti semula. Dan memang bisa kita lihat, Hiko sebagai suami penyayang tetap berada di sisi Yoshi. Meskipun dari luar, sikap istrinya mulai terlihat tidak normal. Dan beberapa bulan kemudian, suatu hari Hiko yang sedang bekerja dikejutkan dengan kedatangan Yoshi secara tiba-tiba. Kali ini wajah Yoshi memancarkan kebahagiaan yang berbeda. Ia baru saja memeriksakan kehamilannya ke dokter kandungan. Kabar itu langsung membuat Hiko diliputi rasa bahagia. Harapan baru akhirnya muncul di tengah luka lama. Dan singkat cerita, 10 bulan kemudian mereka terlihat sibuk mempersiapkan kamar dan kasur untuk putri kedua mereka yang kembali diberi nama Mei. Kehadiran bayi itu membawa perubahan besar. Yoshi kini lebih fokus mengurus anak sungguhan dibandingkan boneka aneh yang dulu begitu ia lindungi. Perlahan, boneka tersebut kehilangan tempat keistimewaannya. Ia kini hanya dianggap boneka biasa, tergeletak di antara tumpukan boneka murahan lainnya. 3 bulan kemudian pun berlalu. Suatu malam, Yoshi yang berniat untuk menidurkan Mei dalam kondisi kelelahan dan juga setengah sadar, ia meraih sebuah boneka untuk menenangkan bayinya. Namun entah karena kelelahan atau seolah terhipnotis, Yoshi justru mengambil boneka aneh itu. Dan sejak saat itu, sesuatu mulai bergerak ke arah yang jauh lebih gelap. Di saat yang sama, mertuanya merasa lega melihat kondisi Yoshi yang akhirnya kembali terlihat seperti manusia normal. Trauma yang selama ini menghantuinya seolah mulai mereda, namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Di tengah obrolan mereka, kepanikan mendadak pecah. Mei terlihat tertindih oleh boneka itu. Jantungnya langsung serasa berhenti. Dan yang lebih mengerikan, mertuanya menyadari bahwa leher Mei terlilit oleh rambut boneka yang entah sejak kapan menjadi begitu panjang. Setelah kejadian tersebut, Yoshi akhirnya mengambil keputusan. Boneka itu kembali dimasukkan ke dalam kotak bawaannya, lalu disimpan rapat-rapat di dalam gudang. Semua dilakukan demi berjaga-jaga, seolah berharap kejadian mengerikan itu tidak akan terulang lagi. 5 tahun pun berlalu. Mei kini tumbuh besar. Usianya hampir sama seperti kakaknya dulu. Suatu hari, ia terlihat senang karena dibelikan kelereng oleh ibunya. Namun setibanya di rumah, semua kelereng itu justru terjatuh dan berserakan di lantai. Dan di saat itulah, sesuatu yang terasa sepele justru menjadi sebuah awal petaka. Mei tiba-tiba meminta izin untuk bermain dengan boneka milik ibunya. Entah karena lupa, lengah, atau merasa semuanya sudah aman, Yoshi malah mengizinkannya. Malam harinya, Yoshi kembali merasakan keanehan. Ia melihat kuku dan rambut boneka itu memanjang lagi.
Padahal boneka tersebut sudah tersimpan lebih dari 5 tahun. Perasaan yang tidak enak mulai muncul, tapi Yoshi memilih untuk mengabaikannya. Keesokan harinya, saat beres-beres rumah, Yoshi mendapati Mei sedang duduk dan seolah mengobrol dengan boneka tersebut. Bahkan Mei sudah memberi nama boneka itu. Meski terlihat aneh, Yoshi mencoba menenangkan diri. Ia menganggap semua itu hanyalah imaji anak-anak. Di malam hari, Mei tiba-tiba datang ke kamar Yoshi. Wajahnya terlihat ketakutan. Ia mengaku tidak bisa tidur karena disakiti oleh boneka yang katanya merasa iri padanya. Mendengar hal itu, Yoshi sama sekali tidak percaya. Ia pun mengantar Mei kembali ke kamarnya, menganggap semua itu hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, saat Mei kedatangan teman kecilnya, suasana kembali berubah. Mei mengatakan bahwa boneka milik ibunya bisa berbicara. Tentu saja temannya tidak percaya dan justru merasa penasaran. Tak lama kemudian, kepanikan kembali terjadi. Temannya tiba-tiba mengalami luka gigitan di tangan. Melihat hal itu, Yoshi langsung murka. Saat ditanyakan, Mei mengatakan bahwa bonekalah yang menggigit temannya. Namun, karena dianggap mengada-ngada, Yoshi justru memarahi anaknya. Ia mengira putrinya berbohong dan telah melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri. Lalu sejak saat itu, satu hal menjadi jelas. Boneka itu bukan sekedar mainan lama yang terlupakan. Ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar menunjukkan jati dirinya. Emosi Yoshi semakin tidak terkendali. Ia dibuat kesal saat mendapati foto putri pertamanya dirusak oleh seseorang. Tanpa berpikir panjang, kecurigaan langsung tertuju pada Mei. Namun Mei bersikeras bahwa semua itu adalah ulah sang boneka. Sejak kejadian itu, hubungan ibu dan anaknya pun semakin renggang dan dipenuhi dengan ketegangan. Dan lalu tak lama setelahnya, sebuah kejadian yang jauh lebih mengerikan terjadi. Mengira ada Mei yang masuk ke kamarnya. Namun ketika pandangannya benar-benar fokus, sosok yang berdiri di sana bukanlah putrinya, melainkan boneka itu. Tubuh Yoshi langsung lemas dibuatnya. Di keesokan harinya, Yoshi menceritakan kejadian semalam pada Hiko. Ia mengatakan bahwa boneka aneh tersebut bergerak sendiri. Namun Hiko menganggap semua itu hanyalah ulah iseng atau mungkin efek kelelahan dan trauma lama yang belum sepenuhnya sembuh. Saat Mei pergi bermain dengan teman-temannya, Yoshi mencoba mengalihkan pikiran dengan membuat kue. Namun, ketenangannya kembali terusik ketika melihat boneka itu tiba-tiba terduduk di lorong rumah. Jantungnya merasa berhenti. Namun beberapa detik kemudian, Yoshi tersadar bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Merasa semuanya sudah semakin tidak wajar, Yoshi akhirnya berniat membuang boneka terkutuk tersebut untuk selamanya. Beberapa saat kemudian, saat sedang menjemur pakaian, Yoshi dikejutkan oleh suara sirine. Ia melihat mobil pemadam kebakaran dan juga ambulans melintas dengan kecepatan tinggi. Rasa penasaran membawanya untuk mendekat, hingga ia dibuat syok saat mengetahui bahwa seseorang petugas kebersihan tewas tergencet mesin pemadat sampah. Dan di tengah proses evakuasi yang kacau, kejadian yang lebih aneh kembali terjadi. Entah dari mana, Mei tiba-tiba muncul sambil membawa pulang boneka terkutuk itu. Seolah boneka tersebut selalu menemukan jalan kembali ke rumah. Malam harinya, Hiko merasa heran melihat Yoshi belum juga tidur. Yoshi kemudian menunjukkan rekaman CCTV rumah. Dalam rekaman itu, terlihat Mei sedang duduk dan seolah mengobrol dengan bonekanya. Yoshi mulai yakin bahwa boneka tersebut benar-benar hidup. Namun Hiko tetap menganggap semua itu hanyalah halusinasi akibat tekanan mental yang belum pulih sepenuhnya. Lalu mengajak Yoshi untuk kembali beristirahat. Keesokan harinya, secara tiba-tiba Mei mengajak ibunya bermain petak umpet. Meski terlihat enggan, Yoshi tetap menuruti permintaan itu. Namun kekesalannya langsung memuncak ketika melihat Mei memilih bersembunyi di dalam mesin cuci. Yoshi langsung bereaksi keras. Ia tidak ingin tragedi mengerikan di masa lalu kembali terulang. Bagi Yoshi, mesin cuci bukan lagi sekedar benda rumah tangga, melainkan sumber trauma yang tak pernah benar-benar hilang. Dalam kondisi panik, ia tanpa sadar membanting Mei karena dikira itu adalah hantu. Kejadian itu langsung berujung pada pemeriksaan medis di rumah sakit. Setelah Mei diperiksa, Yoshi pun diajak oleh dokter untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan. Sementara itu, setelah Yoshi dibawa keluar ruangan, seorang dokter anak memperlihatkan sesuatu pada Hiko
Seketika wajah Hiko berubah saat melihat bekas luka lebam di punggung Mei. Luka yang tidak mungkin muncul secara kebetulan. Tak butuh waktu lama, setelah mempertimbangkan saran dari dokter, Hiko mulai merasa bahwa kondisi Yoshi sudah mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Dengan berat hati, ia berencana mendaftarkan Yoshi ke unit rawat inap hingga kondisi mentalnya stabil. Untuk sementara waktu, anaknya akan tinggal bersama neneknya. Di tengah penyesalan dan rasa bersalah yang menumpuk, Yoshi akhirnya menerima keputusan itu. Namun ia mengajukan satu syarat. Hiko harus memusnahkan boneka terkutuk tersebut di kuil. Ia yakin hanya dengan cara itulah pikirannya bisa benar-benar tenang. Demi menyenangkan istrinya, Hiko pun menyanggupi permintaan tersebut. Setibanya di rumah, Hiko langsung menghubungi pihak kuil untuk mengajukan pembakaran barang keramat. Ia diminta mengirimkan foto boneka tersebut terlebih dahulu untuk ditinjau. Saat itulah perhatian Hiko tertuju pada satu detail yang selama ini terlewat. Hiko melihat nama pembuat boneka itu tertera jelas. Rasa penasaran membuat Hiko mencari tahu lebih lanjut. Dari hasilnya justru membuat bulu kuduknya merinding. Pembuat boneka itu dikenal sebagai pembuat boneka hidup pada masa kekaisaran sekitar tahun 1926. Sosoknya bahkan disebut-sebut memiliki reputasi kelam. Di tengah pencarian itu, Hiko menerima panggilan dari pihak kuil. Nada suara di seberang terdengar panik. Mereka meminta Hiko untuk segera menyerahkan boneka tersebut karena dianggap sangat berbahaya dan harus segera dimusnahkan. Mendengar hal itu, Hiko langsung berniat pergi ke rumah ibunya untuk mengambil boneka itu. Sementara itu, beralih di rumah mertuanya Yoshi yang baru saja menidurkan Mei di kamar, tepat di samping bonekanya. Saat melihat Mei tampak gelisah dan ingin digendong, neneknya pun segera membawanya keluar kamar dan mengembalikannya ke tempat tidur. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Neneknya terlihat membeku saat menyadari sosok yang ia gendong bukanlah Mei, melainkan boneka itu. Tanpa membuang waktu, neneknya langsung mengurung boneka tersebut ke dalam lemari penyimpanan. Dengan tangan gemetar, ia segera menelpon Hiko dan memintanya untuk secepat mungkin datang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, neneknya Mei mendadak merasa tidak tenang saat mendengar suara gaduh dari arah gudang. Jantungnya langsung berdegup kencang. Saat ia memeriksa ke dalam, kepanikan langsung pecah. Boneka yang sebelumnya ia kurung telah menghilang tanpa jejak. Kekhawatiran terbesarnya pun terjadi. Neneknya Mei segera berlari menuju kamar Mei. Namun kamar itu kosong. Mei menghilang entah kemana. Dalam kondisi panik, neneknya berusaha mencari keluar rumah, hingga akhirnya menemukan Mei yang justru berdiri sendirian di atas jembatan dalam kondisi yang sangat berbahaya. Di tengah upacara penyelamatan cucunya, situasi berubah kacau. Tak jelas apa yang terjadi, yang pasti malam itu berakhir dengan kepanikan dan juga luka. Tak lama kemudian Hiko tiba di rumah. Ia langsung dibuat panik saat mendapati suasana yang terlalu sunyi. Namun keterkejutannya belum berakhir. Dari kejauhan, Mei tiba-tiba muncul dengan mulut yang belepotan darah. Pemandangan itu langsung membuat Hiko kehilangan arah. Saat pihak kepolisian tiba, neneknya Mei menjelaskan bahwa dirinya diserang oleh anak misterius berambut panjang saat mencoba menyelamatkan Mei. Mendengar hal itu, seorang polisi mengajak Hiko keluar rumah untuk menunjukkan sesuatu. Dan dari situlah kebenaran mengerikan itu terungkap. Rekaman yang diperlihatkan menunjukkan sosok berambut panjang yang menyerang ibunya. Sosok itu sangat mirip dengan boneka itu. Terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Lalu keesokan harinya, Hiko akhirnya merasa sedikit lega. Seorang biksu berhasil mengamankan boneka terkutuk itu. Setelah memasang segel pelindung, biksu itu mengajak Hiko untuk pergi ke kuil untuk menyaksikan proses pemusnahan boneka itu secara langsung. Dan setibanya di kuil, Hiko mengabadikan momen pembakaran tersebut. Ia berniat menunjukkan bukti ini kepada Yoshi agar istrinya bisa benar-benar merasa tenang. Dan memang, setelah melihat boneka itu dimusnahkan, Yoshi akhirnya terlihat lega. Kondisi mentalnya pun mulai membaik, hingga Hiko berniat mengajaknya pulang. Namun semua itu hanyalah ilusi. Tanpa diketahui siapapun, biksu tersebut ternyata menukar boneka terkutuk dengan boneka lain. Boneka asli itu justru disimpan untuk dijual kepada kolektor, karena nilai benda itu dianggap sangat tinggi. Namun di tengah perjalanan, tubuhnya mendadak lemah. Rasa mual ekstrim menyerangnya tanpa ampun.
Keserakaan sang biksu akhirnya dibayar mahal. Kutukan boneka itu mulai bekerja. Saat sang biksu dilarikan ke rumah sakit, Hiko dibuat syok berat. Boneka itu kembali muncul, masih utuh seolah tidak pernah dibakar. Dengan penuh penyesalan, petinggi kuil meminta maaf atas perbuatan bawahannya. Ia mengaku bahwa kuil tidak lagi sanggup menangani boneka itu. Sebagai jalan terakhir, mereka memutuskan untuk menyerahkan boneka itu kepada seorang ahli boneka spiritual. Singkat cerita, ahli boneka keramat yang bernama Kanda akhirnya angkat bicara. Berdasarkan catatan sejarah yang pernah ia pelajari, boneka tersebut bukanlah boneka biasa. Ia diduga dibuat dari jasad seorang anak. Untuk memastikan hal itu, Kanda meminta Hiko membawa boneka tersebut menjalani pemeriksaan CT scan. Dan hasilnya benar-benar merinding. Di dalam tubuh boneka itu ditemukan kerangka tulang anak yang masih utuh. Fakta ini langsung mengubah segalanya. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun turun tangan dan segera mengamankan boneka tersebut sebagai barang bukti. Saat Kanda tiba kembali, ia dibuat terkejut karena boneka itu sudah dibawa oleh polisi. Hiko menjelaskan bahwa tim kepolisian bergerak cepat setelah mengetahui ada jasad anak di dalamnya. Menyadari situasi sudah di luar kendali, Kanda pun menyerahkan hasil foto CT scan kepada pihak kepolisian dan memperingatkan mereka agar ekstra hati-hati saat membawa boneka itu. Namun merasa ada sesuatu yang tidak beres, Kanda meminta Hiko untuk segera mengikutinya. Ia khawatir akan terjadi hal buruk pada salah satu polisi yang menangani kasus ini, yaitu Yamamoto. Di tengah perjalanan, Yamamoto tiba-tiba terdiam. Ia menatap hasil foto CT scan yang kini terlihat semakin mengerikan, seolah berubah bentuk. Merasa terganggu, Yamamoto memilih membuang foto tersebut tanpa berpikir panjang. Namun masalah justru dimulai. Mobil yang dikendarainya mendadak berhenti. Ia merasa seperti menabrak sesuatu. Saat turun untuk memeriksa, suara tangisan anak kecil terdengar dari dekat ban. Kepanikan langsung melanda. Melihat Yamamoto mulai terpengaruh oleh kekuatan boneka itu, Kanda segera melakukan ritual segel pelepasan untuk menetralisir efeknya. Beruntung Yamamoto berhasil diselamatkan sebelum semuanya terlambat. Setelah kembali mengamankan boneka terkutuk tersebut, Kanda meminta Hiko untuk mengantarkannya menemui seorang ahli pembuat boneka legendaris. Seseorang yang diyakini mengetahui asal-usul sebenarnya dari boneka itu. Mereka pun menemui seorang pembuat boneka legendaris. Begitu melihat boneka tersebut, dia langsung mengenalinya. Tanpa ragu, ia menyebutkan bahwa boneka itu adalah buatan Yasumoto. Tak butuh waktu lama, Takeshi mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya untuk menceritakan kisah kelam di balik terciptanya boneka terkutuk tersebut. Di dalam rumah itu, Takeshi mengungkapkan cerita turun-temurun yang diwariskan keluarganya. Dahulu, Yasumoto hidup bersama keluarga kecilnya. Namun, putri semata wayangnya terlahir dengan penyakit langka yang membuat hidupnya dipenuhi penderitaan. Seiring waktu, kondisi anak Yasumoto semakin memburuk. Lalu sang ibu mulai kehilangan harapan. Keputusasaan itu perlahan berubah menjadi niat mengerikan. Lalu sang ibu berniat mengakhiri penderitaan putrinya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Namun semua tidak berjalan sesuai rencana. Upaya sang ibu justru gagal dan malah merenggut nyawa anaknya sendiri. Dalam kepanikan, Yasumoto berusaha menutupi tindakan istrinya dengan cara paling mengerikan. Ia membuat sebuah boneka dari tubuh anaknya, berharap tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu beberapa minggu kemudian, kondisi sang ibu semakin memburuk. Dalam keadaan sekarat, ia meminta Yasumoto untuk menguburkan boneka bersama dirinya. Sang ibu yang diliputi penyesalan ingin dimakamkan satu gentong bersama putrinya, seolah berharap bisa menebus dosa terakhirnya. Dan saat sang ibu akhirnya meninggal, Yasumoto menepati permintaan istrinya. Dia membawa jenazah dan boneka itu ke sebuah pulau terpencil, lalu memakamkannya jauh dari peradaban. Namun menurut rumor yang beredar, boneka itu kemudian menghilang. Ada yang mengatakan boneka tersebut dicuri. Namun sebagian lain percaya boneka itu keluar dengan sendirinya, berkeliaran untuk mencari orang tua baru. Setelah menceritakan kisah kelam itu, Takeshi terlihat ketakutan. Ia meminta Kanda untuk segera pergi dan membawa boneka tersebut sejauh mungkin dari tempat itu.
Dan dalam perjalanan pulang, Yoshi tiba-tiba mendapatkan ide. Ia mengajak Kanda pergi ke pulau itu untuk mengembalikan boneka ke makam ibunya. Mendengar itu, Kanda menyadari bahwa ia memiliki pemikiran yang sama. Tanpa banyak pertimbangan, mereka pun sepakat untuk pergi ke pulau tersebut. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah penginapan sederhana di pulau terpencil itu. Saat melihat peta tua pulau itu, Kanda tertarik untuk meminjamnya. Ia mulai mempelajari kontur dan titik-titik tertentu, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tak lama kemudian mereka dibuat heran oleh Kanda tiba-tiba mengenakan pakaian ritual. Ia meminta semua orang bersiap karena akan melakukan ritual untuk menentukan lokasi makam dari ibu sang boneka. Perlahan, ritual itu berjalan. Titik lokasi hampir ditemukan. Namun tiba-tiba gempa lokal mengguncang pulau. Dalam kondisi gelap dan juga kacau, kepanikan langsung memuncak saat suara dari dalam peti terdengar. Sang boneka berusaha keluar. Situasi berubah menjadi horor. Meski panik, mereka akhirnya berhasil mengamankan boneka tersebut kembali. Namun insiden itu meninggalkan dampak. Kanda merasakan nyeri luar biasa di kakinya. Lalu ia menyadari bahwa kakinya tertusuk paku besar yang tertanam di tanah tua pulau tersebut. Keesokan harinya, demi menghindari infeksi serius, Kanda diminta pergi ke rumah sakit. Sementara itu, Hiko dan Yoshi memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana mengembalikan sang boneka ke makam sang ibu. Sebelum berpisah, Kanda memberikan sebuah detektor logam. Menurutnya, orang-orang zaman dahulu sering menguburkan koin bersama jenazah sebagai tanda penghormatan. Alat itu diharapkan bisa membantu menemukan makam yang sudah lama terkubur. Tanpa ragu lagi, Hiko dan Yoshi pun bergegas menuju lokasi. Mereka memilih jalur pasang surut, satu-satunya jalan yang hanya bisa dilalui di waktu tertentu. Setibanya di lokasi, Hiko langsung mencari makam sang ibu dengan bantuan detektor logam. Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya menemukan sebuah kuburan tua. Di dalamnya, jasad sang ibu sudah mengering seperti mumi, terkubur dalam satu gentong besar. Sebelum mengembalikan boneka itu, mereka sempat memanjatkan doa. Namun di tengah proses itu, sebuah kejadian tak terduga kembali terjadi. Foto Mei milik Yoshi terjatuh ke dalam gentong itu. Tak ingin kehilangan satu-satunya kenangan tentang putrinya, Yoshi nekat turun untuk mengambilnya. Di saat itulah situasi berubah kacau. Jimat penangkal yang mereka bawa tiba-tiba terbakar oleh dupa. Kepanikan langsung pecah saat rambut Yoshi justru terjepit oleh tutup gentong. Dalam kondisi terdesak, Yoshi terpaksa memotong rambutnya sendiri menggunakan pecahan kaca demi membebaskan diri. Meski nyaris berakhir fatal, mereka akhirnya berhasil keluar. Dengan sisa tenaga dan ketakutan yang masih menyelimuti, sang boneka pun dikembalikan ke makam ibunya. Untuk pertama kalinya, mereka merasa teror itu benar-benar berakhir. Lalu singkat cerita, Yoshi dan keluarganya kembali menjalani hidup normal. Mereka terlihat mengawali hari dengan sarapan bersama, seolah semua mimpi buruk telah berlalu. Lalu di luar rumah, sekilas semuanya tampak baik-baik saja, hingga sebuah rekaman CCTV diperlihatkan. Dalam rekaman itu, terlihat Mei sedang mengobrol dengan boneka lagi. Percakapan itu mengungkap bahwa sebuah fakta mengerikan. Sang boneka ternyata sangat membenci ibunya. Ia merasa tersiksa seumur hidup karena penyakitnya dan sama sekali tidak ingin dimakamkan satu gentong bersama sang ibu yang justru berniat mengakhiri hidup mereka bersama. Di titik itulah Kanda baru menyadari satu hal paling fatal. Selama ini mereka semua telah salah. Ritual pengembalian itu justru melanggar kehendak sang boneka. Dan yang lebih mengerikan lagi, setelah pulang dari pulau itu, mereka sebenarnya masih berada di bawah pengaruh ilusi. Sang boneka tidak benar-benar hilang, ia hanya mengganti posisi Mei di mata mereka. Tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya pulang bersama dengan sang boneka. Dan di sanalah film ini berakhir. Mungkin segini saja pembahasan film Dollhouse 2025 kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video lainnya dari LNF Trilogy. Terima kasih, sampai jumpa.